kerja PNS, ya, siapa yang mau belajar tes PNS ini? PPK, P3K, P3K ya, ujiannya apa aja? Belum ikut ujian kan? Masuk Nanti, observasi. yang pasti ingat Bu, belajar kalian ini. Sekarang ujiannya wawasan Nusantara. Lihat kemarin ujian asal masuk ASN juga wawasan Nusantara. Asal masuk polisi, tentara, ujiannya ini. KPK kemarin semua dibubarkan, orang-orang yang hebat gara-gara wawasan. Hati-hati. Kita sekarang lagi ada garis lurus ke depan tentang wawasan Nusantara. Semua harus itu. Karena kehilangan, kita merasa ini sudah hilang. Jadi biar ada jiwa kenegarawannya, jiwa kebangsanya. Lanjut. Udah, ini sejarahnya panjang itu. Bisa belajar nanti, lanjut. Ya, ini ada pidato, ada piagam Jakarta, ada pembukaan. Ini masuk dia dalam satu alur ini. Jadi alurnya nanti yang pertama pidato presiden ini menjadi ada piagam Jakarta. Kemudian ada rumusan Pancasila yang benar yang ada dalam Undang-Undang 45. Gitu. Ya, lanjut. Inilah. Ini nggak ada apa ya? Ada punya pointer? Siapa yang punya pointer? Di bawah. Sekolah ini harus ada pointer. Biasa jadi seperti apa kebangkitannya? Kebangkitan nasional. Kemudian ada Sumpah Pemuda, ada proklamasi, terjadilah NKRI. Lanjut. Tadi saya terangkan, kita Indonesia berbagai suku yang ada. Ini sebenarnya gini. Suku agama itu menjadi suatu kekayaan. Itu bisa menjadi kekayaan negara kita ini. Lihat Bali. Siapa yang udah pernah ke Bali? Ke Bali ada. Jadi di Bali itu, bayangkan aja, Indonesia itu dikenal di dunia itu Bali. Indonesia dikenal Bali. Kenapa? Karena budaya. Di sana budaya itu mempengaruhi kehidupan. Kalau kita masuk Bali, pakaian mereka juga pakaian budaya. Hidup mereka itu di dalam budaya, dan itu menjadi kebanggaan, dan itu menjadi kekayaan. G20 Indonesia nggak dikasih di Jakarta, bukan modernisasi ditunjukkan. Indonesia itu tariannya, karena nggak ada di luar negeri. Tarian yang dimunculkan, pakaian Balinya, budaya Balinya, pemandangannya, itu. Jadi representatifnya Indonesia Bali loh. Di sana kalau kita tengok agamanya apa Bali? Itu nggak dimunculkan kan? Bukan apa namanya? Bukan budaya Arab, bukan budaya Eropa yang dimunculkan. Coba kita Kristen ini budaya Eropa yang muncul. Songon halak amangan, marjas, markopia, padita, kan itu kan? Itu budaya Eropa yang ditinggalkan di kita. Orang Batak dulu mana ada pakai gitu kan? Tapi ketika datang misionaris dari sana bawa jas. Jas itu bukan pakaian orang Batak. Ulus nadilia mulai itu pakaian Batak. Seperti itu. Jadi ini keragaman ini, itulah Indonesia yang sebenarnya. Lihat aja pakaian Indonesia itu. Ini hilang. Ini hilang. Kalau kita pergi ke mall nggak ada. Lanjut. Oke, bangsa yang paling beruntung. Tadi bangsa yang paling beruntung tentang keberagaman. Gunakan ini menjadi keberagaman ini menjadi kekuatan, peluang. Ya, wisata Indonesia, wisata ke Indonesia orang luar negeri ke Bali. Orang bulitnya datang ke Bali, bukan datang ke Medan. Kenapa? Di Medan ini orangnya udah ada yang kayak di Singapura itu. Mereka minta bukan yang kayak di Singapura, yang betul-betul kayak Indonesia dulu. Karena mereka back to nature, ke dasar. Lanjut. Ini Indonesia. Bagaimana kebinekaan itu? Datang dari berbagai suku agama. Oke, lanjut. Dan yang paling besar, lihat. Perang antar suku paling sering terjadi di mana? Di Indonesia. Agama yang berbeda-beda
memberikan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini dimanfaatkan untuk terjadi perselisihan. Indonesia sangat rawan untuk hancur loh. Kita nggak tahu 2045 itu Indonesia masih Indonesia nggak namanya. Bisa aja udah hancur. Kenapa hancur? Itu tadi, polarisasi kita itu besar sekali. Pendirian rumah ibadah aja susah, ya. Pendirian rumah ibadah. Padahal agamaku, agamamu. Itu silakan. Agama itu tujuannya bagus semua itu. Ajarannya bagus semua. Tujuannya satu, tujuannya mulia, masuk surga. Agama apapun ditanyakan pasti masuk surga. Tapi pemahaman kadang berbeda-beda, itu yang diberikan. Sehingga ini dimanfaatkan. Hati-hati. Lanjut. Pancasila dasar negara. Ini dasar negara kita, bahwasanya disepakati sebelumnya. Nah, ini kedudukan Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, bernegara. Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Segala sesuatu kita ketika kami memberikan, ini anggota DPR, membuat regulasi, membuat aturan, itu pandangan bangsa itu harus Pancasila. Tidak boleh berlawanan dengan Pancasila. Semuanya harus seiring dengan Pancasila, seiring dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Tadi dikatakan berbagai suku harus bersatu. Lihat Pancasilanya. Kemudian Pancasila juga sebagai ideologi. Kita lihat pemahaman ideologi sudah mulai muncul di mana-mana, ya. Muncul di mana-mana. Saya kebetulan ini sekarang anggota DPR ini kan orang politik. Orang politik ini pasti melihat bagaimana mengajak orang. Ya. Ada juga pemahaman dalam politik. Kita melihat politik identitas yang ada saat ini. Digunakan politik identitas. Saya orang Batak, saya marga ini. Belum lama calotok kita Kota Barat. Buru-buru bado, satu pemburu di Papua. Bangsa di Papua, itu tadi identitas. Karena itu dia nggak menguntungkan. Lawan misal, HKBP doau aman. Ale boleh tapi tak kostak. Supaya dua yang kena. Kan itu. So now, par si poholo daw ale anggota barga kusyat darutum do. Itu identitas, itu menjadi, itu dimanfaatkan. Tapi ini kita berharap Pancasila ini sebagai pemersatu. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan, ya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Semua itu tidak boleh bertentangan. Apapun itu namanya. Lanjut. Pandangan hidup bangsa itu, lihat itu, yang bersumber dari religius, kemudian ada istiadat kearifan lokal, filsafat. Nah, ide kearifan lokal ini sangat kita butuhkan ini. Orang sekarang, ya, kearifan lokal itu ditingkatkan. Bahasa-bahasa kearifan lokal itu sekarang menjadi bahasa yang popularitas cukup tinggi. Kenapa? Ketika orang berbicara pasti kearifan lokal. Tapi kadang-kadang kearifan lokal bisa dimanfaatkan, dibuatkan salah. Kearifan lokal itu menjadi budaya. Budaya itu turun-temurun. Soman lain dua tiru hati datu itu turun-temurun. Kadang bahasa melawan budaya itu hukumnya tabu, sanksinya sosial. Nah itu kalau berbicara budaya. Kemudian kita Pancasila, kehidupan bangsa, konsep hubungan individu dengan masyarakat. Nah, kalau kita lihat Pancasila, butir pertama, coba lanjut. Saya mau lihat konsepnya, terus lanjut. Ah, ini nilai yang ada di Pancasila ya. Kepribadian dan keberbudayaan. Berkebudayaan Indonesia, semangat patriot yang utuh, semangat gotong royong, jiwa pelopor, kemudian berbudi luhur, berkesadaran bersahaja, kesadaran ini
Ujian pun kalian nanti wawasan kebangsaan ini loh. Karena Pancasila itu semuanya ajarannya baik, kalian bingung. Saya pertanyaan, nanti siswa kami ya, nanti ujiannya seperti ini. Mana lebih baik, atau gini, mana lebih baik si Rina, mana lebih baik Rina menolong orang tua yang di seberang, menolong orang tua yang sakit daripada harus pergi ke sekolah. Coba. Daripada pergi ke sekolah. Kau siswa loh. Kau siswa. Hah? Menolong orang tua. Kenapa? Hah? Nanti pasti kau buat, maaf ibu guru tidak bisa masuk karena orang tua saya sakit. Mana lebih baik? Ya? Menyeberangkan orang tua yang jalan daripada kau terlambat sekolah. Itu nilai-nilai Pancasila. Mana nilainya? Mengutamakan. Kalau kau itu kan ke sekolah itu untuk pribadimu enggak? Untuk pribadimu kan? Kalau kau menolong orang, udah membantu orang, bukan pribadimu lagi. Ya? Kau sudah berbuat untuk orang lain. Mengutamakan, sama itu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu nilai-nilai Pancasila. Ini harapannya ya. Kadang kita gini, implementasinya kau. Jadi sekarang orang sama dengan itu apa namanya? Kristen. Tadai bana Kristen sedia, nafsu permingguan lainnya, sedia perbuatannya. Nah, jadi sama ini. Kalau Pancasila lebih, kalau Kristen atau agama masih kelihatan beribadah. Kau masih beribadah, membaca kitab suci, ada identitas kan kelihatan kan? Kelihatan kan? Kau ke gereja, langsung oh ini Kristen, betul nggak? Kau megang Alkitab, langsung bilang ini Kristen. Kalau aku mau bilang, oh dia pandangan hidupnya Pancasila, dari mana? Dari mana? Bahwasanya dia sudah menggunakan pandangan hidupnya Pancasila, dari mana saya tahu? Apa karena bawa buku PPKN? Hah? Tidak, Pak. Tidak kan? Dari implementasi pemahaman butir-butir yang dibuatkan di dalam tingkat kehidupannya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Semangat gotong royong. Nah, ini gotong royong. Kadang budaya gotong royong ini udah hilang. Orang Batak Marsidapari. Coba, saya pernah mendengarkan ini baru-baru ini lagi tren Marsidapari. Orang mau masuk presiden, kalau enggak yang rambut putih ada kerutannya itu, ya kan? Nah, kalian nggak ketawa, berarti kalian nggak up to date. Pak Jokowi kan bilang ciri-ciri mau presiden itu harus yang berpikir rakyat itu ininya keningnya dulu keren, ya kerutan keningnya itu memikirkan rakyat sampai badan lagi, kan? Artinya kan, itu kan identitas. Nah, saya mau bilang tadi, berbicara gotong royong, orang Batak kan ada gotong royong, bahasa gotong royong, Marsidapari. Pernah nggak itu Marsidapari dibuatnya tagline-nya kan? Ada itu, siapa calon kandidat presiden ya? Marsidapari katanya. Artinya itu budaya lokal, kearifan lokal yang dinaikkan, itu menjadi sebuah tagline yang sudah hilang dari kita. Hilang nggak? Ada udah Marsidapari?